Setelah berhasil meninggalkan lokasi pertarungan, kini mereka kemudian pergi ke lokasi tempat persembunyian aliran gunung di sebuah goa. Dokter peri kecil menatap Sioyan dengan pucat sembari berkata, sudah kurang dari setahun kau benar-benar mampu menerobos ranah Dozong dengan kekuatanmu. Apakah kau sudah menyelesaikan permasalahan terkait dengan titik racun yang berada di tubuhmu? Sioyan pun berkata, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu, yang terpenting adalah bagaimana kondisimu sekarang. Dokter peri kecil pun menjawab, aku baik-baik saja, hanya saja, tubuhku cukup lemah, karena itulah aku membutuhkan istirahat yang cukup panjang. Sioyan yang melihatnya tentu saja tidak bisa mengatakan itu adalah hal yang baik-baik saja, segera dia meraih tangan sahabatnya menyentuh pembuluh nadinya, seutas kekuatan spiritual masuk untuk mendeteksi apa yang telah terjadi di dalam tubuhnya ternyata sangat mengerikan, luka yang dialaminya cukuplah parah. Terlebih lagi kekuatan Sunes yang ditempatkan oleh bajingan lembah sungai es sebelumnya terdapat di sana. Sioyan lantas bertanya kepada Zinlan, apakah kau punya informasi tentang kekuatan Sunes yang berasal dari lembah es? Zinlan menjawab, berdasarkan dari apa yang kutahu, kekuatan itu merupakan doki unik yang dimiliki oleh lembah mereka. Selain itu hanya beberapa ahli Dozong di kalangan mereka yang bisa membentuk serta mengeluarkannya. Kekuatannya memang cukup merepotkan serta berbahaya. Bahkan aku pun tidak yakin tentang bagaimana cara untuk menghilangkannya. Namun meskipun kekuatan tersebut memang aneh serta unik, tetapi bukanlah sesuatu yang mustahil untuk disingkirkan. Memikirkan hal itu Sioyan segera meminta agar dokter peri kecil berada di permukaan air. Kali ini dia harus benar-benar bisa menghilangkan kekuatan yang mengkoyak tubuhnya dari dalam. Sioyan kemudian membentuk sebuah segel tangan. Dalam sekejap sekelompok api hijau melonjak keluar dan mencampurkannya dengan bahan-bahan obat yang berasal dari cincin penyimpanannya. Dan setelah mencampurnya Sioyan kemudian menyatukan ramuan tersebut serta memasukkannya ke dalam tubuh dokter peri kecil. Kekuatan spiritual meresap ke dalam, energi yang disirkulasikan mungkin sedikit menyakitkan, tetapi metode itu akan sangat mujarab untuk membantunya jika berhasil ditahan selama prosesnya dimulai. Ketika energi api surgawi memasuki tubuhnya, dokter peri kecil benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Benang-benang energi emas menyatu, sebelum pada akhirnya seluruh tubuhnya tiba-tiba serasa terlepaskan dengan tekanan kekuatan Sunes dan sepertinya memang cukup efektif. Hal itulah yang membuat Sioyan menghela nafas lega dan tekanan pengobatan itu bisa menghilangkannya setidaknya 10 hari atau mungkin setengah bulan. Selepas menekannya beberapa saat, Sioyan kemudian meminta kepada Zinlan, pergilah dan bantulah aku mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan sembari memberikan sebuah lembaran resep bahan obat. Membaca isi resep bahan itu Zinlan berkata, Kakak Sioyan, yakinlah jika aku gagal mengumpulkan semuanya maka aku akan segera kembali ke klan dan mengambilnya untukmu. Sioyan mengangguk sembari menjentikan jarinya, mengeluarkan boneka iblis bumi dan mengatakan, berangkatlah, boneka ini akan melindungimu selama perjalanan. Setelah kepergiannya, Sioyan kemudian membulatkan tekadnya untuk membalaskan semua dendam yang disebabkan oleh lembah es sampai titik darah penghabisan. Dalam proses pengobatan menetralkan beberapa kekuatan Sunes yang tertinggal di tubuh dokter peri kecil memakan waktu 4 hari lebih sebelum pada akhirnya berhasil dikeluarkan. Sioyan menghabiskan hampir 100 jenis bahan obat demi membuat kekuatan ramuannya sesuai dengan dokter peri kecil. Karena kekuatan Sunes telah dihilangkan, maka cedera yang kau alami dari dalam sudah terbebaskan, hanya tersisa sebagian luka kecil saja. Karena itulah aku memiliki kepercayaan diri untuk membantumu pulih dengan cepat. Setelah itu Sioyan pun kembali bertanya, bagaimana kabar tentang tubuh racunmu? Dokter peri kecil pun menjawab, tubuh racunku baik-baik saja, namun aku hanya memiliki 2 hingga 3 bulan sampai benar-benar meledak. Sioyan yang mendengarkannya berpikir, meskipun dokter peri kecil mengatakan tubuhnya baik-baik saja, tapi ledakan tubuh racun bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan dan bisa cukup fatal. Dokter peri kecil kembali berkata, jika suatu saat nanti tubuh racunku meledak dan menyerang kesadaranku, aku masih mampu mengenalimu. Mendengar hal itu, Sioyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mendengarkan omong kosong seperti itu dan menyuruh sahabatnya untuk tetap tenang. Aku akan segera mendapatkan inti binatang sihir dari kalajengking naga racun langit sebelum waktunya tiba. Dengan satu bahan yang tersisa itu, aku pasti bisa membantumu agar kau mampu mengendalikan tubuh racunmu untuk selamanya. Dokter peri kecil sempat tercengang saat mendengarkan satu bahan yang tersisa itu. Lantas dia mengatakan kepadanya, jika inti binatang sihir kalajengking naga racun langit yang kau cari, maka mungkin kita akan segera menemukannya di aliran dewa jatuh ini. Sioyan ikut kaget sembari bertanya, di peringkat berapakah yang kau sebutkan? Dokter peri kecil menjawab, berada di peringkat ke-7. Menurut dugaan, kini dia sudah mampu berubah menjadi bentuk manusia. Sioyan bertanya heran, kau sudah melihatnya di mana?
Dokter peri kecil menjawab, ada sebuah benda beracun berkeliaran di bagian dalam aliran Dewa Jatuh dan dipenuhi dengan racun binatang sihir berkekuatan menakutkan. Tempat ini memiliki beberapa faksi dari komplotan binatang sihir yang tersebar di sekitarnya. Secara kebetulan Kalajengking Naga Racun Langit adalah penguasa wilayahnya. Tidak lama setelah aku memasuki wilayah mereka aku bertemu dengan binatang Kalajengking Naga Racun Langit dan orang itu seperti sangat kehilangan kesadaran setelah melihatku. Bahkan dia berulang kali melolong meraung dan ingin sekali menganggapku menjadi wanitanya. Tetapi saat itu aku tidak mampu melakukan apapun dikarenakan luka parah yang kualami. Yang bisa kulakukan hanyalah memikirkan cara untuk melarikan diri. Xiaoyan mendengarkan informasi itu cukup tercengang sembari tertawa. Sepertinya pesonamu terlalu berlebihan, sampai-sampai binatang sihir pun sangat tertarik padamu. Bahkan dia ingin menangkapmu untuk menjadikanmu sebagai istrinya. Dokter peri kecil melanjutkan, aku belum pernah bertarung dengannya. Namun sepertinya kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan para tetua lembah es yang kau kalahkan. Berdasarkan tebakanku dia sudah mencapai ranah Dozong Bintang 8. Informasi itu membuat Xiaoyan sempat merenung. Kekuatan ranah Dozong Bintang 8 bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Karenanya dia segera meminta sahabatnya untuk memulihkan diri sementara waktu, dan setelah luka-lukanya sembuh maka mereka berdua memutuskan untuk menuju ke wilayah binatang Kalajengking Naga Racun Langit untuk menyerangnya. Jika kita bisa mendapatkan inti tubuhnya secara langsung maka permasalahan terkait dengan tubuh racunmu akan segera terselesaikan. Setelah itu Xiaoyan kemudian merenung dan dia bertanya-tanya tentang di level manakah sahabatnya berada setelah berhasil mengendalikan tubuh racunnya. Mungkinkah dia juga akan menerobos ranah Dozun? Jika demikian maka Xiaoyan semakin memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan guru serta ayahnya. Dikarenakan dengan bantuan dua Dozun yang berada di sisinya, tampaknya cukup menjanjikan. Sebelum berangkat, Xiaoyan juga melakukan kultivasi tertutup. Dia mencoba untuk memurnikan titik racun iblis yang berada di tubuhnya. Sebelum pada akhirnya kekuatan ledakan kemudian mengguncang sudut goa dan itu menandakan bahwa proses pelatihannya sudah terselesaikan. Singkat cerita proses kultivasi pun selesai, Xiaoyan bertanya, apakah Xinlan belum kembali? Xiaoxian menjawab, sudah 4 hari sejak dia pergi, mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Xiaoyan mengatakan, seharusnya tidak akan terjadi hal yang buruk, dikarenakan boneka iblis bumi sedang melindunginya, jika sesuatu terjadi padanya, maka tentu saja hal itu juga akan menimpa bonekaku. Namun aku tidak merasakan tanda-tanda yang buruk dari bonekaku. Karena itulah mari kita tunggu 2 hari lagi dan setelah itu kita akan bergegas pergi menyerang binatang Kalajengking Naga Racun Langit bersama-sama. Singkat cerita, setelah menunggu 2 hari, Xinlan akhirnya kembali, dan dia tampaknya cukup panik sembari memberikan informasi dengan buru-buru kepada Xiaoyan, bahwa banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah kamu dan Xiaoxian sedang menjadi tempat pelampiasan dari lembah sungai es. Mereka mencari kalian, sampai-sampai mengirim seorang ahli puncak kelas Dozong mereka untuk bergegas ke wilayah aliran Dewa Jatuh ini. Xiaoyan yang mendengarkannya cukup tercengang, sepertinya masalah ini cukup merepotkan, karenanya dia berpesan agar segera mempercepat perjalanan, dan kita harus segera menyelesaikan Kalajengking Naga Racun Langit sebelum mereka menemukan kita. Di sisi lain semuanya akan baik-baik saja setelah aku membantu Tian Huasunsi untuk memurnikan tubuh fisiknya. Pada malam harinya mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Kabut racun menyebar jauh di dalam aliran Dewa Jatuh. Bahkan udaranya mengandung sedikit bau busuk serta sangat menyengat. Xiaoyan, Xiaoxian serta Xinlan akhirnya tiba di markas besar Kalajengking dan dia bertanya, di manakah letak posisinya berada. Xiaoxian menjadi pemandu jalan, dan dia mampu mencium aroma racun di tubuh orang tersebut tidak jauh dari jarak mereka berpijak. Sebelum memasuki area yang paling berbahaya, Xiaoyan lantas menyarankan kepada Xinlan untuk menjaga jarak, dan lebih baik bersembunyi untuk sementara waktu, serta jangan pernah terlibat apapun di dalamnya. Sebelum itu, kita beralih ke tempat lain. Diperlihatkan pada saat ini ada 4 sosok tetua yang berasal dari lembah es sedang berdiri di jalan masuk aliran Dewa Jatuh. Tianxi segera membentuk cermin, dan menampilkan sebuah gambaran yang akan menjadi target balas dendam mereka, yaitu wajah Xiaoyan, Xiaoxian, boneka wayang, dan Tian Huosunsi. Mereka adalah sosok orang yang tersisa yang berhasil menghabisi anggota lembah kami. Tidak disangka si wanita racun memiliki bala bantuan luar seperti itu, namun beberapa orang tersebut sangatlah asing bagiku. Tampaknya mereka adalah anggota yang berasal dari luar daerah Pil. Tianxi kemudian memimpin anggotanya untuk segera bergegas melakukan pencarian, dan ingin memberikan paham kepada Xiaoyan bahwa sejatinya kekuatan lembah es tidak boleh ditantang oleh siapapun. Kembali berpindah di lokasi Xiaoyan,
mereka akhirnya tiba di sebuah benteng batu gelap yang dipenuhi dengan beberapa kalajengking kecil beracun. Sioxian mengatakan bahwa firasatku berkata dia telah merasakan kehadiran kita, dikarenakan kalajengking naga racun langit memiliki kepekaan terhadap sebuah tubuh racun. Tepat setelah mengatakan itu, sebuah raungan menggetarkan jiwa terpancar dari arah depan. Badai merah bercampur hitam pekat terkontaminasi suara tawa samar terdengar mengatakan bahwa, wanita cantik, tidak disangka kau malah mengantarkan dirimu sendiri untuk mencariku. Dalam hal ini, patuhlah serta tinggallah untuk menjadi wanitaku. Raja ini sangat menginginkan tubuh racun demi melahirkan keturunan sempurna dan yang paling murni. Setelah mengatakannya, sosok manusia kemudian melayang di atas langit dengan bulan bundar. Terletak di belakangnya, ekor racun melilit di bagian belakang. Sioyan menyipitkan matanya dengan serius. Dia benar-benar tidak bisa meremehkan musuh yang akan dihadapinya. Kali ini terlihat cukup tangguh serta aura kekuatannya memang mengerikan. Namun apapun yang akan terjadi, semangat untuk mendapatkan inti binatang sihir serta esensi darahnya tidak akan goyah.